semuanya, kembali lagi dengan saya Ina Zara Ovia dengan NIM 250306111 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Tractus respiratorius pada Gallus domesticus. Di sini saya sudah menyediakan preparat di mana organ-organ yang berfungsi dalam sistem pernafasan ini. Di sini terdapat nares yang berfungsi sebagai tempat pertama kalinya udara masuk dari lingkungan akan masuk melewati nares untuk ke saluran pernapasan selanjutnya. Dari nares, udara akan masuk ke dalam kafum nasi. Pada kafum nasi ini terdapat konkai nasales yang berfungsi untuk menyaring, menghangatkan, dan juga melembabkan udara, serta terdapat sinus infraorbitalis. Dari kafum nasi, selanjutnya udara masuk ke dalam koana. Nah, pada koana ini merupakan saluran penghubung antara rongga hidung dan juga faring. Dari koana, udara akan masuk ke dalam faring. Faring ini merupakan saluran penghubung antara saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan. Dari faring, udara akan masuk ke dalam glotis. Nah, glotis ini merupakan celah penghubung antara faring dan juga trakea. Dari glotis, udara akan masuk ke dalam trakea. Nah, trakea ini dapat kita lihat bentuknya seperti cincin-cincin sepanjang saluran trakea ini tadi. Dari trakea, udara akan masuk ke dalam siring. Siring ini merupakan rongga penghasil suara pada unggas. Dari siring, selanjutnya udara akan masuk ke dalam cabang trakea atau yang disebut dengan bronkus. Nah, dari bronkus, udara akan masuk ke dalam pulmo. Nah, di pulmo ini terjadi proses pertukaran gas di mana oksigen akan diikat oleh darah, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan dari darah. Dari pulmo, selanjutnya udara akan masuk ke dalam posterior air sac. Nah, di posterior ini merupakan tempat penampungan udara sebelum dialirkan kembali ke dalam pulmo. Selanjutnya ada abdominal air sac. Nah, abdominal air sac ini merupakan kantung udara terbesar karena berfungsi untuk menyimpan udara dalam jumlah yang besar. Dari abdominal air sac selanjutnya akan masuk kembali ke dalam pulmo untuk proses pertukaran zat secara maksimal. Nah, dari pulmo selanjutnya akan masuk ke dalam cervical air sac. Nah, cervical air sac ini berfungsi untuk menampung udara dan juga mengalirkan udara. Selanjutnya akan masuk ke dalam clavicular air sac. Nah, clavicular air sac ini berfungsi untuk mendistribusikan udara dan selanjutnya akan masuk ke dalam interior torasi air sac. Nah, ini merupakan saluran pernafasan yang berfungsi untuk mendistribusikan udara agar berjalan satu arah sehingga udara kotor dan udara bersih tidak menjadi satu. Selanjutnya dari interior air sac akan masuk ke dalam akan dikeluarkan kembali melewati trakea dan akan dikeluarkan ke udara ataupun ke lingkungan dengan melewati bronkus, siring, trakea, glotis, faring, koana, kafum nasi, dan juga keluar melewati nares. Nah, pada sistem pernapasan ini terbagi menjadi dua siklus, yaitu dua siklus inspirasi dan dua siklus ekspirasi. Nah, siklus inspirasi pertama dimulai dari nares, kafum nasi, koana, faring, glotis, dan trakea. Pada inspirasi pertama ini belum terjadi proses pertukaran gas. Selanjutnya pada ekspirasi pertama, di mana udara dari paru-paru akan masuk ke dalam posterior atau saki posterior. Pada tahap ini mulai terjadi proses pertukaran gas di mana oksigen akan diikat oleh darah sedangkan karbon dioksida akan dilepaskan dari darah. Selanjutnya, pada tahap inspirasi kedua yaitu dari pulmo, udara akan masuk ke dalam saki interiores. Nah, ini tempat terjadinya pendistribusian udara dengan satu arah sehingga udara tidak bercampur dengan udara bersih dan udara kotor. Selanjutnya ekspirasi kedua. Nah, ekspirasi kedua ini udara dari pulmo akan dikeluarkan ke lingkungan dengan melewati trakea, kemudian glotis, faring,
Coana, Cavumnasi, dan Nares. Nah, sekian penjelasan mengenai Tractus respiratorius pada Gallus domesticus. Semoga teman-teman dapat memahami. Terima kasih.